Ironisnya, saudara, hari ini ritme kehidupan dunia lebih banyak dipenuhi dengan aksi, tapi miskin refleksi. Penuh dengan kesibukan dan aktivitas, tetapi kemudian kehilangan orientasi, kehilangan makna dan kehilangan arah dan tujuan. Maka semua aktivitas menjadi hampa dan sia-sia. Sebab kebuntuan berpikir akan mengakibatkan orang mencari jalan pintas, dan dekadensi moral hanya akan melahirkan berbagai penyimpangan. Ingin keadilan harus dengan cara onar dan kekerasan. Ingin kaya ditempuh dengan korupsi dan manipulasi. Ingin berkuasa dengan cara menyuap dan represi, dan lain sebagainya. Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, syahadatan addakhiruha liyaumit tanad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyraful ubbad waz-zuhad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Shadaqallah wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, wa atallaha biqalbin salim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kita yang mengenagahkan, yang mengalihkan pandangannya di malam hari ke langit, pasti akan memejamkan mata seraya penuh dengan ketakjuban akan keindahan alam semesta, deretan gugusan bintang, planet, nebul, dan makhluk-makhluk lainnya yang menyimpan misteri dan maha dahsyat ciptaan Allah tersebut. Kita juga bahkan tahu ada bintang yang saking jauhnya posisinya dari bumi yang kita diam, perlu waktu 8 tahun cahaya sinarnya untuk sampai ke bumi. Sehingga bintang itu kalau kita lihat pada malam itu, maka sesungguhnya itu cahaya bintang pada 8 tahun yang lalu. Bahkan saudara, seiring kemajuan teknologi kita sekarang ada satelit ruang angkasa, kendaraan ruang angkasa menuju bulan dan planet-planet yang lain. Semua itu akibat adanya kecerdasan otak manusia dan adanya lompatan teknologi komunikasi yang begitu amat sangat dahsyat. Bahkan saudara, pada abad ke-7 atau sekitar 1400 tahun yang lalu, sesungguhnya ada peristiwa yang maha hebat, maha dahsyat dari semua itu, yakni perjalanan spektakuler Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dan kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak saja menembus ruang angkasa di sekitar bulan, bahkan sudah meluncur ke ufuk yang tertinggi, melalui sistem planet, menerobos ruang langit yang luas, berlanjut terus ke gugusan bintang Bima Sakti,
meningkat kemudian mengarungi semesta alam hingga sampai di ruang dibatasi oleh ruang yang tak terbatas. Kemudian beliau sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada ruang yang mutlak yang dinamakan maha ruang. Itulah yang kemudian disebut dalam Al-Quran, dan dia Muhammad di ufuk yang tertinggi. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, berbagai pendekatan dan disiplin ilmu pengetahuan seiringnya kemajuan teknologi, manusia semakin mudah untuk mencapai kebenaran pemahaman tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, dan itu dibuktikan dalam kecerdasan otak manusia dan kemampuan ilmiah pengetahuan manusia. Namun saudara, tetap saja akal manusia terbatas. Tetap saja walaupun berbagai pakar telah meneliti dan berbagai disiplin ilmu menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj, tetap saja akal manusia sangat terbatas. Inilah makanya saudara, kita tidak diwajibkan dan tidak diperintahkan untuk menjelaskan secara ilmiah dan rasional dari peristiwa tersebut. Tidak. Karena memang teori black hole sendiri mengajarkan kepada kita bahwa pengetahuan manusia tentang alam semesta hanya 3% saja. Selebihnya 97% di luar kemampuan manusia. Begitu juga Kierkegaard, seorang filosof dari Denmark, mengatakan seseorang harus percaya bukan karena ia tahu, tetapi karena ia tidak tahu. Bahkan Immanuel Kant, seorang filosof dari Jerman, mengatakan, aku terpaksa menghentikan penyelidikan ilmiahku demi menyediakan waktu bagi relung hatiku untuk percaya. Bahkan saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun Al-Qur'an beberapa kali menegaskan akan keterbatasan dan ketidaktahuan manusia. Di antaranya adalah dalam surat Al-Isra ayat 85. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, yang terpenting dari perjalanan Isra Mi'raj yang menjadi fenomena mukjizat Allah tersebut, di samping hikmah dan pesan spiritual yang harus kita gali, peristiwa penting ini juga sebetulnya untuk menguji dan mengukur tingkat keimanan kita sebagai seorang hamba. Maka sangat hebat dan benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dikabarkan peristiwa Isra Mi'raj seperti ini. Beliau mengatakan, "Na'am, inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'adu min dzalik. Usaddiquhu bi khabaris samai fi ghadwatin aw rahatin." Ya, aku sangat percaya dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Bahkan yang jauh lebih dari itu pun aku percaya. Segala berita dari langit yang dibawa oleh Muhammad pagi maupun petang aku percaya. Masya Allah. Sesungguhnya harusnya kita seperti ini menghadapi setiap persoalan. Yang kita lakukan adalah jangan meninggalkan iman. Bahkan mestinya harus kita dahulukan iman kita. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa maha dahsyat ini hendaknya juga semakin menyadarkan kita akan kebesaran dan keagungan Allah, sekaligus peringatan kepada kita agar senantiasa rendah hati dan sadar diri akan berbagai keterbatasan, kekurangan dan ketidakmampuan kita, sehingga kita terhindar dari sifat sombong, angkuh, ujub dan sifat-sifat tercela lainnya. Selain itu saudara, Isra juga dapat dimaknai sebagai sebuah perjalanan empiris antara dataran Mekah hingga Masjidil Aqsa di Palestina. Sebuah perjalanan untuk melihat realitas dunia yang saat itu diwarnai dengan berbagai kekerasan, penyimpangan, penghisapan dan penipuan yang dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia
baik itu dilakukan oleh bangsa Arab, bangsa Israel, bangsa Persia, dan bangsa Romawi. Bahkan sejarah mencatat ketika itu dunia dalam era kegelapan. Saudara, realitas empirik inilah kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW naik menuju langit, direfleksikan oleh Rasulullah naik dari tanah Palestina menuju langit. Saudara, maka secara keseluruhan sebenarnya Islam digerakkan melalui proses Isra Mi'raj, atau sebuah aksi dan refleksi yang kemudian diterjemahkan kembali menjadi sebuah aksi. Kalau kita gunakan aksi refleksi dalam hidup ini, maka insya Allah hidup kita akan menjadi terarah. Dari spirit Isra Mi'raj inilah, yakni adanya misi untuk memakmurkan hidup secara horizontal dan dipautkan dengan visi kemuliaan hidup secara vertikal, serta keseimbangan antara aksi dan refleksi inilah yang dapat menciptakan kekuatan kita dan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Ironisnya, saudara, hari ini ritme kehidupan dunia lebih banyak dipenuhi dengan aksi tapi miskin refleksi, penuh dengan kesibukan dan aktivitas tetapi kemudian kehilangan orientasi, kehilangan makna dan kehilangan arah dan tujuan. Maka semua aktivitas menjadi hampa dan sia-sia. Gambaran itu begitu nyata kita rasakan dan saksikan hari ini, saudara. Bagaimana gagasan idealisme dalam penegakan hukum, konsep pemerintahan yang bersih, keberpihakan pada kaum lemah dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, saudara, hukum masih sering dijadikan barang dagangan dan komoditas politik. Hukum masih sering dijadikan barang dagangan dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kekuasaan kerap kali dijadikan hanya sebagai sarana penjarahan aset negara. Dus kaum lemah dalam banyak hal masih sering dijadikan tameng dan kambing hitamnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara konon rezim 62 saat ini lebih banyak disibukkan oleh pencitraan dan sering mengusik ketenangan umat Islam. Slogan kemajuan bangsa, ekonomi meroket, revolusi mental dan lain sebagainya, pada kenyataannya sampai hari ini masih jauh dari harapan. Perekonomian nasional kita masih sakit, rupiah pun semakin sekarat. Bahkan fatalnya, hampir setahun pendidikan kita di lockdown dan tidak berdaya dihantui pandemik yang entah sampai kapan akan terhenti. Padahal saudara, jika dunia pendidikan yang notabene sebagai sarana pembudayaan dan pengembangan peradaban manusia terhenti, maka kebudayaan akan mengalami kemunduran dan moralitas akan semakin mengalami kemerosotan. Semua itu disebabkan karena hidup ini dipenuhi dengan aksi tapi sangat kering refleksi. Setiap masalah hanya diselesaikan dengan mendewakan otak, sementara pendekatan agama dan imanensi masuk dalam kotak. Karenanya saudara, melalui momentum Isra Mi'raj ini perlunya kita kembangkan pengetahuan yang dibarengi dengan kemantapan keimanan kita. Perlunya pengembangan yang seimbang antara aksi dan refleksi, sehingga semua aktivitas tidak hanya bermakna sosial tapi juga syarat nilai spiritual. Dengan proses ini diharapkan masyarakat akan terhindar dari kebuntuan, penyimpangan dan dekadensi moral lainnya. Sebab kebuntuan berpikir akan mengakibatkan orang mencari jalan pintas, dan dekadensi moral hanya akan melahirkan berbagai penyimpangan. Ingin keadilan harus dengan cara onar dan kekerasan. Ingin kaya ditempuh dengan korupsi dan manipulasi. Ingin berkuasa dengan cara menyuap dan represi, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi saudara, melalui momentum Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya kita selaku masyarakat, umat dan bangsa bisa berbenah diri sesuai dengan makna dan filosofi dari peristiwa Isra Mi'raj sendiri. Kalau itu kita lakukan, keseimbangan antara iman dan pengetahuan, keseimbangan antara aksi dan refleksi, maka mudah-mudahan kita bisa keluar menjadi bangsa yang besar dengan penduduk yang besar dan pengaruh juga yang besar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.